Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9 SMP Negeri 20 Bekasi. Kembali kita dalam pembelajaran belajar jarak jauh melalui website. Mudah-mudahan kamu tetap semangat dengan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia ini. Materi ini adalah penjelasan dari materi yang pernah Bapak berikan melalui wali kelas masing-masing. Kalau kemarin berupa catatan, insya Allah hari ini akan Bapak berikan penjelasannya. Ya, materi yang kemarin Bapak berikan itu adalah tentang konjungsi. Konjungsi itu artinya kata sambung atau bisa juga disebut kata penghubung. Nah, kita sampai pada bagian yang A, yaitu konjungsi intra kalimat. Intra itu artinya di dalam kalimat, artinya konjungsinya digunakan pada sebuah kalimat yang di dalam sebuah kalimat tersebut ada kata konjungsinya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita mengenal dulu pengertian konjungsi intra kalimat. Konjungsi intra kalimat adalah kata sambung yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat dalam satu kalimat. Ingat ya, dua buah kalimat tetapi di dalam satu kalimat. Makanya dikatakan intra kalimat, di dalam satu kalimat. Nah, konjungsi apa saja yang bisa digolongkan atau termasuk dalam konjungsi intra kalimat? Nah, ternyata konjungsi atau kata sambungnya adalah agar, jika, atau, meski, andai kata, bahwa, meskipun, apabila, baik, maupun, maka, jika, daripada, padahal, jikalau, demi, kalau, hingga, sambil, seandainya, sampai, ketika, lalu, tetapi. Nah, ini adalah contoh-contoh konjungsi atau kata sambung, bisa juga disebut dengan kata penghubung intra kalimat yang digunakan dalam sebuah kalimat. Supaya lebih jelas, akan ada contoh konjungsi yang ada di dalam atau intra kalimat. Contohnya adalah sebagai berikut. Bapak akan memperkenalkan dahulu konjungsi atau kata sambung tetapi dan agar. Contoh dalam kalimatnya adalah si gajah berlarian tanpa arah, tetapi tikus-tikus tetap mengejarnya. Nah, di situ ada kata tetapi. Ulu tetap berusaha memanjat pohon itu agar dapat membuktikan ia, bukan bias di sini ya, bisa segalanya. Ini mau ada salah cetak. Nah, kemudian Bapak juga akan memperkenalkan konjungsi karena dan sambil. Kalimatnya adalah karena buaya itu diam saja, kancil pun melompat dan melompat lagi di atas punggung buaya-buaya. Konjungsi sambil bisa dilihat pada contoh kalimat berikut. Silakan dibaca kalimatnya. Ya, maaf sebentar ada gangguan teknis. Contoh kalimatnya,
Ia mengerjakan tugas sekolah sambil menjaga adiknya. Sekali lagi ya. Ia mengerjakan tugas sekolah sambil menjaga adiknya. Nah, ini untuk contoh yang keempat, menggunakan kata sambil nih, alangkah baiknya artinya kamu bisa bekerja, mengerjakan tugas sekolah, sekaligus dapat membantu orang tua menjaga adik. Kita lanjutkan kepada konjungsi. Kalau yang tadi A adalah konjungsi intra kalimat, pada bagian B adalah konjungsi antar kalimat. Jadi kalau intra itu ada di dalam kalimatnya, kalau antar berarti ada dua buah kalimat yang dihubungkan. Pengertiannya sebagai berikut. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata sambung atau kata penghubung yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang saling terkait. Jadi perbedaannya kalau intra kalimat dalam satu kalimat dihubungkan, kalau antar kalimat berarti dua buah kalimat atau lebih yang saling terkait. Supaya lebih jelas contohnya sebagai berikut. Nah, sebelum ada contoh kalimat, Bapak perkenalkan dulu konjungsinya atau kata penghubungnya atau kata sambungnya. Konjungsinya adalah biarpun demikian, sekalipun begitu, atau sekalipun demikian, walaupun demikian, atau walaupun begitu, biarpun begitu, meskipun demikian, atau meskipun begitu, kemudian sesudah itu, selanjutnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, akan tetapi, dan namun. Nah, itu adalah konjungsi-konjungsi yang sering digunakan antar kalimat. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Ya, contoh kalimat dengan konjungsi antar kalimat. Nah, yang pertama, di situ ada contoh, jerapah membutuhkan banyak bantuan untuk memperbaiki rumahnya. Oleh karena itu, ia mendatangi si tikus dan meminta bantuannya. Di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah jerapah membutuhkan banyak bantuan untuk memperbaiki rumahnya. Kalimat yang kedua adalah ia mendatangi si tikus dan meminta bantuannya. Nah, di antara jerapah membutuhkan banyak bantuan untuk memperbaiki rumahnya, di situ ada kata yang dicetak tebal di board, yaitu kata oleh karena itu. Nah, itu adalah satu contoh penggunaan konjungsi antar kalimat. Contoh berikutnya, Ibu Tupai meminta anak-anaknya membagi rata apapun yang dimilikinya. Akan tetapi, Kiki tidak mau membagi makanannya itu kepada adik-adiknya. Nah, di sini kalimat pertamanya adalah Ibu Tupai meminta anak-anaknya membagi rata apapun yang dimiliki. Kalimat yang keduanya, Kiki tidak mau membagi makanannya itu kepada adik-adiknya. Nah, di sini jelas ada kata yang dicetak tebal yang fungsinya menggabungkan dua buah kalimat. Contoh berikutnya. Sang singa terbangun mendengar suara yang memanggil namanya. Namun, ia tidak menemukan siapa-siapapun di depannya. Di sini juga ada dua kalimat. Kalimat pertama adalah sang singa terbangun mendengar suara yang memanggil namanya. Kalimat kedua, ia tidak menemukan siapa-siapapun di depannya. Nah, di situ ada kata namun. Jadi, pada antar kalimat ini jelaslah. Lebih jelas lagi yang di bold atau di
hitamkan. Oke, kita lanjut. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Meskipun singkat, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan tidak membosankan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat kita dalam pembelajaran. Meskipun kembali beberapa saat kita belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, supaya kita tetap, keluarga kita tetap, semua orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita berdoa seluruh bangsa Indonesia ini dalam keadaan sehat, ya kita tetap patuhi protokol kesehatan yang telah dibiasakan dan menjadi kebiasaan bagi kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.